Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Masih bersama dengan saya, Ibu Christina Indira Gana. Kompetensi dasar pengetahuan menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran: peserta didik memahami persamaan kuadrat dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat: AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real. A tidak sama dengan 0. X disebut variabel, A disebut koefisien X kuadrat, B disebut koefisien X, C disebut konstanta. Kita lihat contoh soal. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta beberapa persamaan kuadrat berikut. A. 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 sama dengan 0. B. 2t kuadrat tambah t sama dengan 0. C. M kuadrat kurang 3 sama dengan 0. D. 4x kuadrat tambah 2x sama dengan x kurang 5. Kita lihat penyelesaian bagian A. 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0. Langkah pertama, kita mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga X disebut variabel, 3 disebut koefisien X kuadrat, 2 disebut koefisien X, negatif 1 disebut konstanta. Kita lanjutkan penyelesaian bagian B. 2t kuadrat ditambah t sama dengan 0. Yang kita lakukan pertama adalah melengkapi persamaan seperti bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kita lihat. Bentuk 2t kuadrat tambah t sama dengan 0, dia belum sama dengan bentuk yang ini ya, yang bentuk umum ini ya. Kita akan melengkapinya sehingga sama dengan bentuk umum yang ini, menjadi 2t kuadrat ditambah t ditambah 0 sama dengan 0. Jadi kita lihat anak-anak, persamaan yang ini dengan yang ini pada dasarnya sama. Kita membuat yang ini menjadi yang ini supaya seperti bentuk umumnya, agar kita lebih mudah menentukan. Selanjutnya, sehingga T disebut variabel, 2 disebut koefisien T kuadrat, 1 disebut koefisien T, dan 0 disebut konstanta. Kita lanjut ke penyelesaian C. M kuadrat kurang 3 sama dengan 0.
kita melengkapi persamaan seperti bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Maka bentuk m kuadrat kurang 3 sama dengan 0 menjadi m kuadrat tambah 0m kurang 3 sama dengan 0. Ingat anak-anak, 0 kali M adalah 0 ya. Jadi pada dasarnya persamaan yang ini yang di kanan sama dengan persamaan yang ini, yang di kiri. Kita membuatnya menjadi seperti yang ini untuk agar supaya dia sama dengan bentuk umumnya. Sehingga M disebut variabel, 1 disebut koefisien M kuadrat, 0 disebut koefisien M, negatif 3 disebut konstanta. Kita lihat penyelesaian D. Oke, anak-anak, ini agak berbeda ya dari yang nomor A, B, dan C tadi. Ini ada bentuk seperti ini di mana di ruas kanan itu tidak 0. Kita harus ubah ke bentuk umumnya menjadi seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti kita akan memanipulasi ini sehingga ruas kanan menjadi 0. Kita lihat. 4x kuadrat tambah 2x kurang x tambah 5 sama dengan x kurang 5 kurang x tambah 5. Kita lihat. Kedua ruas dikurangi X dan ditambah 5. Jadi ruas kiri dikurangi X tambah 5, ruas kanan dikurangi X tambah 5. Sehingga hasilnya menjadi 4X kuadrat tambah X tambah 5 sama dengan 0. Kita lihat ya, X kurang X 0, negatif 5 tambah 5 0. Nah, bentuk seperti ini sudah sama dengan bentuk umum yang ini ya. Sehingga X disebut variabel, 4 disebut koefisien X kuadrat, 1 disebut koefisien X, 5 disebut konstanta. Oke, baik anak-anak, kita lanjut materi kita. Yang bagian kedua, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Kita sama-sama akan melihat contoh soal. Selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Yang bagian A. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 10X tambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 negatif 2 dan X2 8. B. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 35 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan negatif 7 dan X2 sama dengan 5. C. Persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 11X kurang 3 sama dengan 0 mempunyai akar X1 seperempat dan X2 3. Oke anak-anak, saya akan menyelesaikan bagian A. Bagian B dan C akan kalian pelajari di rumah sebagai latihan soal. Kita lihat penyelesaian A. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 negatif 2 dan X2 sama dengan 8. Akan kita selidiki ya. Kita mengacu pada akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut.
Jadi kita akan menyelidiki, kita akan substitusi atau masukkan nilai negatif 2 ke persamaan ini. Kemudian 8 ke persamaan ini, kita lihat yang mana yang memenuhi. Kita substitusi X1 sama dengan negatif 2. Pada X kuadrat tambah 10X tambah 16 sama dengan 0. Jadi kita mengganti nilai X pada persamaan ini dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 10 kali negatif 2 ditambah 16 sama dengan 0. Negatif 2 kuadrat berarti perkalian negatif 2 sebanyak 2 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya positif 10 dikali negatif 2 negatif 20. Positif 16 dikali positif 16 hasilnya sama dengan 0. 4 dikurangi 20 negatif 16 ditambah 16 hasilnya 0. Kita lihat ya, ternyata yang ruas kiri juga 0 sehingga memenuhi. Sekarang kita substitusi X2 sama dengan 8 pada persamaan ini. 8 kuadrat ditambah 10 kali 8 ditambah 16 sama dengan 0. 64 tambah 80 tambah 16 sama dengan 0. Ternyata ruas kiri 160 dan 160 tidak sama dengan 0. Sehingga tidak memenuhi. Kesimpulannya adalah X1 negatif 2 akar dari X kuadrat tambah 10X tambah 16 sama dengan 0. X2 8 bukan akar dari X kuadrat tambah 10X tambah 16 sama dengan 0. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita ya. Banyak akar persamaan kuadrat. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Jadi D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita lihat yang pertama. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda atau berlainan jika diskriminannya lebih dari 0. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda atau berlainan jika diskriminannya lebih dari 0. Kita lihat yang kedua. Persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika nilai D sama dengan 0. Satu akar real juga sering disebut dua akar real kembar. Itu jika D-nya sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika diskriminannya atau D-nya kurang dari 0. Kita lihat contoh. Diketahui persamaan kuadrat M kurang 1 X kuadrat ditambah 2 MX ditambah M tambah 2 sama dengan 0. Mempunyai dua akar real kembar. Tentukan nilai M yang memenuhi. Penyelesaian. Diketahui persamaan kuadrat M kurang 1 X kuadrat ditambah 2MX ditambah M tambah 2 sama dengan 0. Rumus umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lihat di sini. A itu sama dengan M kurang 1. Selanjutnya B sama dengan 2M. Selanjutnya C sama dengan M tambah 2. Persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real kembar jika D-nya sama dengan 0. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita lihat. Berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B adalah 2M. 2M kuadrat dikurangi 4, A
adalah M kurang 1. Dikali C. C adalah M tambah 2. Sama dengan 0. Kita lihat. 2M kuadrat berarti perkalian 2M sebanyak 2 kali. Jadi 2M dikali 2M. 2 dikali 2, 4. M dikali M, M kuadrat. Kurang 4. Sekarang kita akan lihat hasil dari yang ini ya. M kurang 1 dikali M tambah 2. Ya. Kita akan mengalihkan M kurang 1 kali M tambah 2. Langkah pertama, M dikali M. Hasilnya adalah M kuadrat. Selanjutnya, negatif 1 dikali M. Hasilnya adalah negatif M. Selanjutnya, M dikali 2. Hasilnya adalah positif 2M. Selanjutnya, negatif 1 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 2. Ini sama dengan 0. Kita turunkan yang ini, 4M kuadrat dikurangi ini M kuadrat. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang ini. Negatif M ditambah 2M itu hasilnya adalah M. Kita lihat dari mana kita dapat M ini ya. Negatif M ditambah 2M itu sama dengan, di sini ada 1 ya, koefisiennya 1. Jadi negatif 1 ditambah 2 M. Negatif 1 tambah 2 itu adalah 1. 1M. 1M ditulis dengan M. Sehingga ini M ya. Selanjutnya negatif 2 diturunkan sama dengan 0. Kita lanjutkan ya. Ini 4M kuadrat dikurangi. Sekarang kita kalikan. 4 kita kalikan dengan bentuk yang dalam kurung ini. Jadi kita kalikan satu-satu. 4 kali M kuadrat, 4M kuadrat. 4 kali M. Ini kenapa negatif ya? Karena ini negatif di sini. 4 kali M, 4M. Selanjutnya kita lihat, di sini ada negatif, di sini ada negatif. Perkalian negatif dengan negatif hasilnya adalah positif. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi di sini positif 8. Sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Bentuk yang tadi ini, di lembaran yang tadi, kita akan menyelesaikan ini untuk menentukan nilai M. Ya. Ini hasilnya 0 ya. 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat. Yang ini diturunkan. Negatif 4M tambah 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, karena kita akan mencari nilai dari M, berarti kita berupaya memanipulasi bentuk ini sehingga di ruas kiri hanya ada nilai M. Berarti 8 itu tidak ada lagi di ruas kiri. Bagaimana caranya? Kedua ruas dikurangi dengan 8. Jadi negatif 4M tambah 8 kurang 8. Itu hasilnya adalah negatif 4M. Selanjutnya 0 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 8. Sampai di sini kita akan mencari nilai M. Berarti kedua ruas harus kita bagi dengan negatif 4. Supaya negatif 4 bagi negatif 4 hasilnya adalah 1 dan nilai M akan kita dapatkan. Negatif 4M dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah M. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 4
itu hasilnya adalah 2. Ya anak-anak, dari sini kita ternyata menemukan dan mendapatkan nilai M itu adalah 2. Oke, baik, kita lanjut materi. Menentukan akar persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Kita lihat